Al-mu'allif rahimahullah ta'ala yaqul wa ta'ala fi kitabihi wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha, dan tidaklah kami jadikan kiblat allati kunta 'alaiha yang dulu kamu berada di atasnya atau di atas ajaran tersebut, menghadap kiblat tersebut. Illa lina'lama may yattabi'ur rasul, kecuali tidak lain adalah agar supaya kami mengetahui siapakah yang mengikuti Rasulullah SAW dari siapa yang berpaling ke belakang. Wa in kanat lakabiratan, walaupun pergantian kiblat tersebut terasa sangat berat sekali, illa 'alal ladzina hadallah, kecuali orang-orang yang diberikan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan sekali-kali Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Innallaha bin-nasi laraufur rahim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia itu maha pengasih dan maha lemah lembut terhadap mereka. Yaqulu ta'ala wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha wa hiya istiqbalu baitil maqdis, yaitu menghadapkan wajah ketika sholat menuju Baitul Maqdis untuk pertama kalinya. Illa lina'lam, agar supaya kami mengetahui dalam bentuk apa? Ilman yata'allaku bit-thawab wal 'iqab, sebuah ilmu yang dimaksud oleh Allah adalah ilmu yang berkaitan dengan pahala dan hukuman untuk mereka, bukan ilmu bahwa mereka itu akan begini sehingga seakan-akan Allah Subhanahu wa taala tidak tahu sebelum pembuktian. Illa lina lama. Jadi perbuatannya bukan karena Allah ketika menguji berpindah atau mengadakan ujian kepada hamba agar supaya Allah mengetahui hamba itu lulus atau tidak. Itu bukan berkaitan dengan bahwa Allah itu kalau tidak mengadakan ujian tidak tahu hasilnya. Begitu juga dengan pemindahan kiblat, bukan berarti Allah tidak tahu hasilnya, bahwa nanti siapa yang akan nurut dan siapa yang tidak nurut. Tapi ujian itu berkaitan dengan penetapan pahala bagi siapa saja yang mengikuti Rasulullah SAW, dan penetapan iqab bagi siapa saja yang berpaling ke belakang dan tidak mengikuti Rasulullah SAW, sebagai bentuk keadilan dari Allah, bahwa Allah tidak akan menghukum seseorang kecuali karena kesalahan orang tersebut. Nah, ini mana illa lina lama ilman yata'allaku bihi at-thawab wal 'iqab. Bisa dipahami nih ya? Wa illa, kalau enggak seperti itu misalnya maknanya, maka ketahuilah sesungguhnya bahwa ta'ala, Allah Subhanahu wa taala itu alimun bikulli al-umur. Allah Maha mengetahui segala urusan qabla wujudiha, sebelum adanya persoalan atau sesuatu tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengetahui alam semesta dan apa yang terjadi di alam semesta. Allah mengetahui surga dan neraka beserta isinya dan penduduknya. Allah mengetahui seorang hamba dan amalan-amalan yang dikerjakan oleh hamba
sebelum Allah menciptakan semua itu. Nah, ini maha taunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum adanya sesuatu, setelah adanya sesuatu, ilmu Allah sudah sempurna. Maka sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu, Allah Subhanahu wa ta'ala menulis ilmu segala sesuatu itu di Lauhul Mahfuz dengan memerintahkan qalam. Dalam hadis disebutkan, hal yang pertama kali yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah al-qalam. Kemudian berfirman kepada qalam tersebut, tulislah apa yang harus saya tulis. Tulislah ma huwa kainun ila yaumil qiyamah, apa yang akan terjadi sampai hari kiamat kelak atau hari akhir kelak. Itu adalah ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara bentuk keimanan kita, sempurnanya keimanan kita terhadap iman terhadap takdir adalah beriman kepada ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakin hadzal ilm la yu'alliqu alaihi thawaban wala iqaban litamami adlihi wa iqamatil hujjah. Akan tetapi ilmu ini itu la yu'alliqu alaihi thawaban wala iqaban, tidak tergantung pada pahala atau iqab, karena litamami adlihi wa iqamatil hujjah ala ibadihi, untuk menyempurnakan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala dan untuk mendirikan hujjah atau dalil di hadapan hamba, sehingga hamba kelak tidak bisa beralasan lagi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bal idza wujidat a'maluhum, akan tetapi kalau amalan mereka itu ada, tarot taba alaiha, barulah akan terrealisasi atau menghasilkan as-sawab wal iqab. Sehingga butuh adanya sebuah imtihan untuk mengetahui atau untuk merekam, mencatat tindakan amal seorang hamba. Ketika ada amal seorang hamba di dalam menanggapi ujian, yaitu berupa pemalingan kiblat itu, maka manusia akan terbelah menjadi dua. Illa lina'lama mayyattabi'ur rasulah wa mimman yang qalib. Nah, ketika dua kelompok ini sudah beramal, maka barulah di sana tertetapkan atau menghasilkan sebuah at-thawab wal iqab. Syarra'ana tilkal kiblah, kami mensyariatkan kiblat tersebut lina'lama wa namtahin, agar supaya kami bisa mengetahui dan menguji man yattabi'ur rasul, siapa yang akan mengikuti Rasulullah SAW, wa yu'minu bihi, dan mengimani Rasulullah SAW, fayattabi'uhu ala kulli hal, sehingga dia mengikuti Rasulullah SAW dalam berbagai keadaan. Dan ini adalah merupakan tuntutan daripada iman kita. Kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam urusan kiblah yang pada saat itu adalah kepada orang-orang mukmin di zaman sahabat Rasulullah SAW, untuk memiliki sebuah keimanan di mana kalau Allah sudah menetapkan, Rasul sudah menetapkan sesuatu, maka tidak ada kata lain kecuali beriman kepada apa yang Allah tetapkan dan Rasulullah SAW tetapkan. Walaupun akan terasa berat, walaupun tidak masuk akal, walaupun kalau dipikir-pikir kelihatannya akan membawa kepada kerusakan menurut akal manusia, selagi itu perintah Allah dan perintah Rasul, maka kita tetap dituntut untuk melaksanakan.
Nah, ini sebuah bentuk keimanan yang dituntut, diminta oleh Allah dari setiap ujian yang diberikan kepada orang-orang yang beriman. Bentuk keimanan ini pokoknya sami'na wa ata'na adalah sebuah keimanan yang sempurna yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Termasuk subhanallah kalau kita ibaratkan di dalam seluruh apa yang kita jumpai di dalam kehidupan kita ketika datang sebuah ujian kepada kita. Maka di ujian-ujian tersebut apapun keadaannya ala kulli halin, maka kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ketika Rasulullah SAW ditinggal anaknya yang bernama Nabi Ibrahim yang masih kecil, beliau kemudian mengatakan apa? Wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun. Kami berpisah denganmu sebagai manusia biasa, kami merasa sedih. Kemudian Rasulullah mengatakan wala naqulu illa ma yurdina Rabbuna. Kami tidak akan mengatakan yang enggak-enggak kecuali perkataan itu yang membuat Rabb kami ridho kepada kami. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bisa dibayangkan seluruh para nabi itu doanya subhanallah ya, meminta kepada Allah untuk memiliki penerus anak laki-laki yang akan meneruskan dakwahnya. Dan Rasulullah punya Ibrahim, Rasulullah punya Qasim. Rasulullah punya anak laki-laki, tapi anak laki-lakinya meninggal semua. Tetapi Rasulullah tidak mengatakan apa-apa kecuali perkataan yang membuat Allah Subhanahu wa taala ridho. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan ini adalah sebuah sikap yang diajarkan termasuk di dalam ayat ini. Fayattabi'uhu ala kulli halin. Li'annahu abdun, karena dia hanya seorang hamba, makmurun yang diperintahkan, mudabbarun yang apa? Mendapatkan perintah saja, yang terkendalikan. Wali'annahu qad akhbaratil kutubu al mutaqaddimah, dan bahwasanya juga telah dikhabarkan oleh kitab-kitab terdahulu, kitab-kitab samawi, annahu yastaqbilul kiblah, bahwa nabi terakhir itu kiblatnya akan menghadap yastaqbilul Ka'bah, akan menghadap Ka'bah. Dan itu Rasulullah SAW meminta atau tidak meminta sudah menjadi ketetapannya Allah di kitab-kitab terdahulu, bahwa nabi terakhir penutup para nabi kiblat mereka akan menghadap ke Ka'bah. Fal munsif, maka orang yang bijaksana, alladzi maqsuduhul haq, yang tidak punya tujuan lain kecuali mencari kebenaran, mimma yaziduhu dzalika imanan wa ta'atan lil rasul, yang darinya, dari apa-apa, hanya akan menambah keimanan dia dan ketaatan dia kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua ujian yang dilalui oleh orang munsif itu tidak akan menambah pada dirinya kecuali imanan wa ta'atan lir rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita pernah melihat ya, contohnya sebuah kejadian yang sangat luar biasa sekali, gerundel hati yang dilalui oleh para sahabat. Kapan itu? Di saat perjanjian sulhul
Hudaybiyah. Sampai Umar mengatakan kepada Rasulullah SAW, bukankah engkau adalah seorang nabi? Rasulullah jawab, iya. Bukankah kita ini berada di atas kebenaran? Iya. Walima nu'tid daniyah lidinina. Lalu kenapa kita kok berikan kehinaan untuk agama kita? Menganggap keputusan-keputusan perjanjian yang ada di Sulhul Hudaybiyah itu kehinaan bagi kaum muslimin. Begitu juga dengan sahabat yang lainnya, sampai di antara mereka ada yang mogok tanda tangan, sampai di antara mereka becucu semua. Tetapi karena Rasulullah SAW tetap ngotot bahwa itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa itu adalah perintah Rasulullah SAW, segerundel apapun mereka tetap sami'na wa ata'na dan tetap pulang. Segitunya datang sebuah ayat, inna fatahna laka fathan mubina. Karena hati masih grundel, ya Rasulullah, bagaimana Allah menamakan kekalahan kita ini dengan kemenangan, inna fatahna laka fathan mubina? Karena masih menganggap Sulhul Hudaybiyah itu adalah sebuah kekalahan. Perjanjiannya yang Rasulullah SAW kekuatannya lebih kuat pada saat itu daripada orang-orang Quraisy. Wong kekuatannya lebih rendah saja, kaum muslimin ketika perang banyak menangnya, apalagi kekuatan ini lebih banyak, sehingga harusnya perjanjian itu seakan-akan harus menekan orang-orang Quraisy. Kalau ada kaum muslimin yang murtad, nggak boleh dikembalikan. Kalau ada orang kafir yang masuk Islam, harus dikembalikan. Nah ini kan kayaknya sebuah kekalahan. Tetapi karena itu perintahnya Allah, mau tidak mau apa yang menjadi keputusan Rasulullah, walaupun secara otak di dalam pikiran mereka itu tidak menyetujuinya, tapi tetap mereka kembali dan mentaati Rasulullah SAW. Ketika di zaman Abu Bakar, ketika muncul fitnah kemurtadan, Abu Bakar itu tetap mengutus pasukan yang disiapkan oleh Rasulullah SAW, pasukannya Usama bin Zaid ya, dikepalai oleh Usama bin Zaid untuk pergi ke Persia atau Romawi itu ya. Nah ketika di tengah perjalanan Rasulullah SAW meninggal, akhirnya pasukan ini balik. Ketika meninggal terjadi gerakan pemurtadan, kaum muslimin memiliki kekuatan sangat sedikit sekali di kota Madinah. Orang-orang di sekitar Madinah atau bangsa-bangsa Arab di sekitar Madinah ingin menyerang balik kaum muslimin yang ada di kota Madinah. Maka para sahabat ya, ketika Abu Bakar tetap mau memberangkatkan pasukannya Usama bin Zaid untuk menyerang Persia, semua para sahabat marah dan tidak setuju. Wahai Abu Bakar, ini kita adanya pasukan Usama bin Zaid saja di Madinah, belum tentu kita bisa menahan serangan-serangan bangsa Arab yang iri terhadap kepemimpinan kita yang ada di Madinah. Bagaimana engkau akan memberangkatkan pasukannya Usama bin Zaid? Tapi Abu Bakar, ketika Rasulullah mengatakan apa, dia tidak akan bergeser sedikit pun. Saya tidak mungkin membatalkan pasukan yang sudah disiapkan oleh Rasulullah SAW untuk berangkat, kemudian saya membatalkan perintahnya Rasulullah SAW. Walaupun tidak masuk akal, sampai walaupun ada anjing masuk ke kota Madinah dan menyeret istri-istrinya Rasulullah, saya tetap akan memberangkatkan pasukannya Usama bin Zaid. Sampai sekuat itu berpegang dengan perintahnya Rasulullah SAW. Dan akhirnya para sahabat walaupun ya tidak terima dengan pendapatnya Abu Bakar, tetap
as-sam'u wa ta'ah yang dipesankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap dilaksanakan oleh para sahabat. Begitu juga di ayat ini. Karena semuanya akan mengandung hikmah. Di kehidupan kita juga sama. Pokoknya jiwa kita jadikan ketika itu sudah rojih indana, sudah yakin bahwa yang perintahnya Allah di situ, mau masuk akal pada diri kita atau tidak, mau kelihatannya bagaimana, kita laksanakan yang menjadi perintahnya Allah dan Rasul. Dan itu adalah sikap yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat ini. Mimma yazidu dzalika imanan wa ta'atan lil rasul. Wa amma man qalaba, adapun orang yang berpaling ala akibaihi ke belakang, wa a'radha dan berpaling anil haq dari kebenaran, wa taba'a hawahu dan mengikuti hawa nafsunya, fa innahu yazdadu kufran ila kufrihi, maka dia akan bertambah dari kekafiran dia menuju kekafiran yang lebih parah lagi. Wa hayratan ila hayratihi, dan kebingungan ke kebingungan yang lain. Wa yudli bil hujjah al batilah, walaupun mereka mendatangkan dengan dalil-dalil yang batil, al mabniyah ala syubhatin, yang terbangun di atas samar-samar atau syubhat, la haqiqata laha, yang tidak ada kebenarannya. Wa in kanat ay sarfuka anha la kabiratan, yaitu pemalingan kiblatmu kepada Ka'bah, la kabiratan, betul-betul akan dirasa sangat berat, ay syaqatan, berat, illa alal ladina hadallah, kecuali orang-orang yang diberikan petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau ada sebuah perintah kepada kita, baik perintah ibadah-ibadah, baik perintah akhlak dan yang lainnya, ketika jiwa ini kok merasa berat, maka istiqomahlah, minta kepada Allah agar supaya hati ini diringankan. Karena itu bisa jadi merupakan sebuah tanda kurang bersihnya hati kita. Karena apa? Hakikat dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan dirasa ringan. Ya, kita jumpai di ayat ini, wa in kanat sarfuka anha wa in kanat lakabiratan, Allah kecualikan illa alal ladina hadawu. Di dalam sholat misalnya, Allah Subhanahu wa ta'ala katakan wasta'inu bis sabri was sholat wa innaha lakabiratan illa alal khashiin. Ketika sholat kok selalu dan masih kita rasa bahwa itu adalah beban dan sesuatu yang memberati kita, maka di situ takaran kekhusyukan kita itu sangat kurang di dalamnya. Karena sebuah khusyuk itu adalah sebuah kelezatan, keimanan ketemu dengan perintahnya Allah menjadikan sebuah kelezatan. Dan Al-Quran, semua perintah yang ada di dalamnya, dan sunan Rasulullah SAW, dan semua yang ada di dalamnya itu tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali adalah untuk meringankan dan memberikan surga kepada kita. Di bumi ini penuh dengan penderitaan. Kapan kita bisa merasakan bumi ini surga? Ketika Allah menurunkan Al-Quran dan As-Sunnah. Qul nahbitu minha
jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Kata Ibnu Qayyim, inti daripada surga itu adalah adamul khauf wa adamul hazan. Inti daripada Al-Quran dan As-Sunnah atau diutusnya para nabi adalah adamul khaufid dunya wa adamul hazan an kulli syai'. Enggak ada takut, enggak ada rasa khawatir, gundah gulana dari apa saja. Nah, itu intinya kenapa Al-Quran dan As-Sunnah ini diturunkan. Nah, ketika Al-Quran dan As-Sunnah ini belum menjadi itu, dan justru malah Al-Quran dan As-Sunnah atau seluruh perintahnya menjadi sesuatu yang memberatkan kita, maka ada sesuatu yang perlu dicek di dalam hati kita. Termasuk adalah sholat tadi. Mari kita belajar ya, khusyuk ketika sholat itu masih terasa berat sekali. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Kenapa wastabir 'alaiha? Berarti sholat itu butuh kesabaran. Iya, mungkin bapaknya paham sholat, kekhusyukannya ada, tetapi ketika memerintahkan anaknya dan anaknya masih bocil-bocil kayak begini, atau tidak memahami, dia akan memandang bahwa sholat itu adalah sangat berat sekali. Jangankan anak SMP, jangankan anak SMA, kita saja kadang-kadang merasa berat. Tetapi harus tetap sholat sampai dia memahami mana sholat, sampai dia bisa merasakan kelezatan sholat. Nah, itulah salah satu makna wastabir. Makanya ketika kita menjumpai sesuatu yang berat dalam perintahnya Allah, teruslah meminta. Kalau Ustaz, saya beribadah tapi masih berat terus, ibadah terus sampai ringan. Karena sesuatu yang dilakukan secara istiqomah, maka dia akan menjadi sesuatu yang ringan. Begitu juga iman ini. Ahlul maksiat ketika mau bertaubat, kenal Islam, kemudian tahu dosa-dosanya, maka dia akan goncang sekali, menangis, merengek, seakan-akan apa yang di ayat itu, taksyairu minhu juludul ladina amanu. Siapa sih ngapal? Gimana? Taksyairu juludul ladina yakhshawna rabbahum. Ya, orang yang awalnya penuh dengan kemaksiatan atau berangkat dari kekafiran, kemudian dia mendapatkan keimanan, saking apanya? Saking beratnya atau saking terkejutnya itu, maka jadi ini Ustaz Yunus uluku ngadeg kabeh. Sampai ulune ngadeg kabeh, taksyairu juludul ladina yakhshawna rabbahum. Tetapi itu harus terus dilaksanakan. Tangisan itu, ibadah-ibadah itu harus terus dilaksanakan. Nah, ketika itu sudah dilaksanakan, maka akan mendapatkan hasil summa talinu juludu. Terus summa talinu juluduhum wa qulubuhum. Kemudian akan menjadi lunaklah. Setelah taksyair kemudian menjadi talinu juluduhum wa qulubuhum. Ini kita sebagai manusia. Maka gimana Ustaz saya biar bisa khusyuk, sementara saya belum khusyuk, ya dikhusyuk-khusyukkan. Lanjutkan terus dikhusyuk-khusyukkan. Makanya kalau nggak bisa nangis takut karena Allah, ya nangis-nangiskan. Kalau nggak bisa nangis, ya nangislah karena kamu nggak bisa nangis. Kenapa sholat malam berat? Karena kamu jarang sholat malam. Kalau berat, terus sholat malam, insya Allah ringan. Maka ada salaf apa?
Saya itu 20 tahun. Saya itu 20 tahun sholat malam. Saya tidak merasakan kelezatannya. Yang saya rasakan adalah berat. Setelah itu, setelah 20 tahun, barulah saya merasakan lezatnya qiyamul lail. Coba bayangin, 20 tahun 20 tahun memaksakan diri untuk qiyamul lail, setelah itu baru dapat kelezatannya qiyamul lail. Kita foto lebay ya. Fa'arafu bidzalika ni'matallahi 'alaihim, maka dengan itu semua mereka mengetahui nikmat Allah Subhanahu wa taala pada mereka, wa syakaru, dan mereka bersyukur, wa aqarru lahu bil ihsan, dan mereka menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala itu atas kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, haitsu wajjahum ila hadzal bait, yang mana Allah telah mengarahkan dan menyuruh mereka untuk menghadap ke rumah yang agung ini, alladzi faddalahu, yang Allah lebihkan ala sairil ardi, dari seluruh belahan bumi yang ada. Wa ja'ala qasdahu, dan Allah menjadikan Ka'bah itu qasdahu ruknan min arkanil Islam, menuju ke sana adalah salah satu rukun dari rukun-rukun Islam, yaitu ibadah haji. Wahadiman lidzunub wal atam, dan penghancur dosa-dosa dan juga dosa-dosa sama. Falihada khaffa alaihim dzalik, oleh karena itu menjadi ringanlah bagi mereka hal tersebut. Wasyaqqa ala man siwahum, maka akan dirasa berat bagi orang yang selain mereka, yaitu selain orang-orang yang mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala ta'ala wa ma kana wa liyudhi'a imanakum, dan sekali-kali Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan mereka, ai ma yambaghi lahu, tidak selayaknya bagi Allah, wala yaliqu bihi ta'ala, dan tidak seharusnya, tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menyia-nyiakan iman mereka. Bal huwa minal mumtani'at alaihi, bahkan hal tersebut termasuk larangan-larangan yang Allah larang pada dirinya. Fa akhbaru annahu mumtani'un alaihi, maka Allah mengkabarkan bahwa itu adalah larangan bagi dirinya. Wa mustahilun, dan sangat mustahil sekali ayyudhi'a imanakum, Allah menyia-nyiakan iman kalian dan amal-amal kalian. Wa fi hadza bisyaratun 'azimatun, dan pada hal tersebut ada sebuah kabar gembira yang besar sekali, liman manawwa 'alaihim bil Islam wal iman, bagi siapa saja yang Allah berikan keimanan dan keislaman, bi annallaha sayahfazu alaihim imanan, bahwasanya Allah akan menjaga keimanan mereka. Fala yudhi'uhu, maka sekali-kali Allah tidak akan menelantarkan keimanan mereka. Maka ini kabar gembira kepada kita, selama kita terus berada pada jalur yang Allah tunjukkan dan Rasulullah tunjukkan, Allah akan menjaga keimanan dan keislaman kita. Wa hifdzuhu naw'ani, penjagaan Allah ada dua macam. Hifdzun anid doya wal butlan, yaitu penjagaan dari hilangnya dan batalnya, bi ismatihi lahum, dengan menghindarkan, meniadakan bagi mereka, an kulli mufsidin, dari setiap hal yang bisa merusak, wa muzilin, dan menghilangkan lahu, menghilangkannya, wa mungkisin minal mihanil muqalliqah, dan mengurangi dari ujian-ujian yang menyedihkan, wal ahwa'is soda, dan menghilangkan dari hawa-hawa nafsu yang
menghalangi manusia. Ini penjagaan Allah yang pertama. Yang kedua, wa hifdzun lahu bitanmiyatihi lahu. Penjagaan Allah berupa yaitu Allah menambah dan menumbuhkan untuk mereka keimanan mereka. Bi anhadakum lil iman. Intinya wa taufiqihim, dan memberikan taufik kepada mereka lima yazdadu bihi imanahum, yang bisa menambah keimanan mereka. Jadi penjagaan pertama itu berupa penjagaan agar supaya iman mereka itu tidak hilang atau berkurang, dengan Allah menghilangkan seluruh yang bisa menghancurkan atau mengurangi atau menghilangkan keimanan tersebut. Ini penjagaan yang pertama. Penjagaan yang kedua, Allah semakin mengembangkan dan menumbuhkan, menambah keimanan bagi orang-orang yang beriman dengan memberikan taufik kepada mereka. Wa yutimmu bihi iqanahu, dan menyempurnakan keyakinan mereka. Fakama ibtada'akum bi an hadakum iman, sebagaimana Allah telah memulai dengan memberikan petunjuk untuk beriman. Fayaqfaduhu lakum, Allah Subhanahu wa taala menjaga buat kalian. Wa yutimmu ni'matahu, dan menyempurnakan kepada kalian bitanmiyatihi, dengan mengembangkan keimanan tersebut, menumbuhkan keimanan tersebut, wa tanmiyati ajrihi, dan mengembangkan pahalanya, wa tawabihi, dan balasannya, wa hifdzihi min kulli mukaddirin, dan menjaganya dari seluruh yang bisa mengotori keimanan tersebut. Bal idza wujidadil mihan, bahkan apabila dijumpai sebuah ujian, allatil maksud minha, yang dimaksudkan kepadanya, tabayyanal mu'min as-shadiq minal kadhib, itu semua akan bisa membedakan atau mencerahkan manakah yang al-mu'min as-shadiq, mukmin yang jujur betul-betul dalam keimanannya, minal kadhib, dari mukmin yang dusta. Fa innaha tamhasul mu'minin, karena sesungguhnya itu akan menyaring orang-orang mukmin, wa tudhiru sidqahum, dan akan menampakkan kejujuran mereka. Wa ka'anna fi hadza ikhtirazan amma yuqal, dan ini seakan-akan ada sebuah penjagaan dari apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna qaulahu, yang dikatakan inna qaulahu wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alayha illa lin'alama may yattabi'ur rasula mimma yanqalibu 'ala aqibai qad yakunu sababan litarki ba'dil mu'minin imanahum. Bisa jadi ini menjadi salah satu sebab bagi sebagian orang-orang mukmin untuk meninggalkan keimanan mereka. Ini syubhat. Fadafa'a hadzal wahm, maka Allah Subhanahu wa taala menangkal kesamaran tersebut, syubhat tersebut, dengan biqauli, dengan firman Allah, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, sekali-kali Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan kalian. Artinya Allah akan menghilangkan yang bisa menghancurkan keimanan kalian, Allah akan semakin menambah keimanan kalian. Bitakdirihi lihadzal mihnah au ghairiha, dengan menentukan untuk ujian ini atau dengan yang lainnya. Wa dakhala fi dzalika wa dakhala fi dzalika man mata minal mu'minin, dan masuk di dalam ayat ini, yaitu ayat wa makana waliyudhi'a imanakum, orang-orang yang telah mati atau meninggal dari orang-orang mukmin qabla tahwilil kiblah, sebelum diubahnya kiblat. Karena apa? Karena ketika diubahnya kiblat menuju Ka'bah, itu sebagian orang-orang mukmin yang tidak menjumpai perubahan ini itu meninggal, sehingga seakan-akan apa ikhwan-ikhwan kita ini dapat pahala ya. Wong dia enggak sempat sujud ke menghadap ke Ka'bah. Maka ayat ini juga merupakan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum.
Fa inna wa la yudhi'u imanahum, sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan mereka. Liqaulihim imtathalu, karena mereka telah melakukan amrullah, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'ata rasulihi fi waqtiha, dan melaksanakan ketaatan kepada Rasulullah di dalam tepat waktunya. Wa ta'atullah imtithalu amrihi fi kulli waqtin, dan yang dimaksud ketaatan kepada Allah yaitu melaksanakannya di setiap waktu bihasbi dzalik, yang sesuai dengan perintah tersebut. Wa fi dzalikal ayat, dan di dalam ayat itu juga dalilun, ada sebuah dalil li madhabi ahlussunnah wal jamaah, pada madhabnya jalannya ahlussunnah wal jamaah, annal iman tadkhulu fihi a'malul jawarih, bahwasanya iman itu masuk di dalamnya adalah perbuatan-perbuatan anggota badan, bukan saja adalah keimanan dalam hati. Kenapa? Karena amalan menghadap kiblat itu adalah amalan anggota badan, Baitul Maqdis, kemudian menuju kepada kiblat. Nah, ini kan amalan anggota badan, tetapi bahasanya Allah adalah wa maka wa liyudhi'a imanakum, bukan liyudhi'a a'malakum ilal Ka'bah. Maka di sini ada dalil untuk ahlussunnah wal jamaah bahwasanya amalul jawarih itu masuk di dalam ranah keimanan. Wa qauluhu innahu bin nasi la raufur rahim, dan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah kepada manusia itu maha lemah lembut dan maha penyayang, syadidur rahmah bihim. Allah sangat mencintai dan begitu besar rahmatnya kepada mereka. Famin ra'fatihi wa rahmatihi, dan salah satu di antara kasih sayang Allah dan rahmatnya kepada mereka, ayyutimma alaihim nikmatahu, yaitu menyempurnakan kenikmatannya Allah kepada mereka, allati ibtada'ahum biha, yang telah Allah mulai dengannya, wa an mayyaza anhum man dakhala fil imani bilisanihi, di antara kenikmatannya adalah Allah memilah-milah dari mereka siapa yang masuk dalam keimanan karena atau hanya dengan lesannya, duna qalbihi, tanpa hatinya, wa an imtanahahum imtihanan zada bihi imanahu. Di antara nikmat tersebut adalah adanya ujian kepada mereka, mereka diuji dengan ujian yang bisa menambah keimanan mereka. Wartafa'at bihi darajatuhum, dengan hal tersebut Allah berikan nikmat juga, Allah angkat derajat-derajat mereka. Wa an wajjahum ila asyrafil buyut, di antara kenikmatan dan rahmat Allah adalah Allah jadikan bahwa kiblat mereka kepada kiblat rumah yang paling mulia, yaitu Ka'bah, wa ajalliyah, dan paling agung. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada tambahan, kami persilakan. Bisa ya, sebuah hikmah untuk kita yang mungkin tadi belum terpetik atau belum tersampaikan. Silakan. Biasanya kalau yang duduk dan mendengarkan itu lebih banyak hikmahnya, karena ada sisi-sisi di sini yang didapat. Silakan Ustaz Fatih. Sudah ada beberapa hikmah di sini. Yang pertama, pada ayat illa lina'lama man yattabi'ur rasul mimman yanqalibu ala aqibai, yaitu kecuali kami untuk mengetahui siapa yang mengikuti rasul dari siapa yang berpaling ke belakang. Di sini kita menemukan dua term ya, yaitu mengikuti Rasul. Kalau tidak mengikuti Rasul berarti berbalik ke belakang.
kita zoom di kata-kata berbalik ke belakang, inqalaba ala aqibai. Dari istilah inqalaba ala aqibai ini saja secara harfiah kita sudah bisa menerka bahwasanya orang yang menyelisihi Rasulullah, menyelisihi manhaj Rasul dan menyelisihi perjuangan Rasul itu dinamakan orang yang berbelakang. Meskipun sebagus apapun manajemennya, sebagus apapun konsepnya, tapi kalau itu menyelisihi Rasulullah SAW, mereka ini berbelakang. Buktinya Rasulullah SAW dulu ketika mendakwakan, contohnya beliau berdakwah di Mekah, berdakwah di Jazirah Arab. Fungsi Rasulullah berdakwah di Jazirah Arab ini kan untuk memajukan, di risalah Nabi ini untuk memajukan, begitu. Katanya yang nggak berjilbab jadi berjilbab, yang nggak menutup aurat jadi menutup aurat. Yang awalnya Badui akhirnya maju. Lah, di zaman sekarang ketika orang-orang mengatakan Amerika Barat itu maju, tapi mereka sendiri memakai tidak memakai jilbab, kemudian membuka-buka aurat, berarti kehidupan mereka ini bisa dikatakan adalah kehidupan yang berbelakang. Kenapa? Karena dulu Rasulullah merubah Jazirah Arab itu yang awalnya terbuka-buka auratnya seperti itu dirubah menjadi tabiur Rasul. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam kata wa in kanat lakabiratan, wa in di sini dalam satu tafsirnya itu bukan huruf syarat, karena di situ tidak ada jawab syarat, tapi di situ adalah huruf taukid tapi mukhaffafah. Jadi wa innahu kana kabiratan, dan sungguh betul-betul berat. Nah, di antara salah satu sisi beratnya itu bisa ditilik daripada sejarahnya, karena dari segi proses pemindahan kiblat ternyata pemindahan kiblat ini pun terjadi, syariat itu turun ketika sholat zuhur. Kalau tidak salah, sholat zuhur dapat 2 rakaat, kemudian turun ayat untuk pindah kiblat. Bagi orang-orang yang keimanannya kurang, ya, jangankan begitu, bagi yang selain sahabat normal akal, orang-orang yang menerka itu, mungkin itu terasa sangat berat sekali. Bagaimana tidak, enak-enak sholat 2 rakaat tiba-tiba muter, diajak muter kemudian pindah. Itu kalau keimanannya tidak betul-betul kuat, maka akan sangat lakabir. Nah, ini yang kedua, dan yang ketiga. Untuk yang keempat saya lupa. Yang ketiga apa? Yang keempat saya lupa. Yang ketiga itu tadi. Yang kedua wa innahu huruf tauhid. Baik, jazakumullah khairan katsiran. Tadi sangat jelas yang disampaikan Ustaz Fatih. Yang pertama adalah mimma yang qalibu ala akibai, setiap apa saja yang menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah berarti itu adalah terbelakang. Dan kenyataannya seperti itu. Hari ini manusia kembali ke belakang, kembali tidak berpakaian seperti orang-orang jahiliyah. Begitu juga dalam pernikahan, ya juga kembali kepada jahiliyah, kebebasan pergaulan seperti orang-orang jahiliyah, seperti binatang. Dan seluruh konsep hidup semuanya terbelakang ketika tidak mengetahui Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian tadi kalimat in, dan juga yang terakhir adalah hikmah ujian daripada kiblat tadi turun di saat dia sholat zuhur
baru dapat dua rakaat, langsung muter ke arah kiblat. Mungkin orang-orang munafik juga akan berpikiran, kok gak nunggu engko sholat asari atau piye atau sadurunge sholat. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan orang-orang munafik memakai pikiran. Tapi orang mukmin akan semakin kuat imannya manakala mengetahui 2 rakaat langsung pindah, ya. Apapun keadaannya, bagaimanapun caranya, ketika turun dilaksanakan, yo tetap dilaksanakan. Itu menunjukkan bahwa wahyu itu bukan dengan akal pikirannya Rasulullah atau sekehendaknya Rasulullah SAW, tetapi wahyu itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Setagus? Betul sih. Sedikit faedah terkait beban. Untuk sampai menikmati beban itu memang butuh proses. Terus. Karena kalau kita melihat sholat itu kan banyak. Ada sholat wajib, ada sholat qobliyah ba'diyah, ada sholat tahajud. Nanti di puncaknya adalah duha. Nah itu prosesnya harus kita ikuti satu persatu tahapannya, dari yang wajib dulu, nanti baru yang sunnah-sunnah. Kemudian terkait pemindahan kiblat ini merupakan identitas bagi kaum muslimin, karena sebelumnya dari mulai puasa sampai kiblatnya itu kan ke Aqsa, sehingga orang-orang Yahudi itu bahasanya menertawakan lah, Islam ini kan hanya ikut-ikutan saja, kiblatnya masih ke Aqsa. Nah, ini merupakan identitas baru bagi orang-orang beriman dan semakin mantap lagi keimanannya karena menghadap ke kampung halamannya Nabi SAW. Kemudian tentu kampung yang sangat dirindukan oleh Nabi SAW, akan tetapi beliau tetap beristiqomah di Madinah walaupun beliau sudah menaklukkan Mekah. Artinya ketika kita sudah memiliki lingkungan yang baru, komunitas yang baru, ya kita istiqomah saja di situ. Enggak usah flashback ke masa lalu. Sudah berlalu. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tambahan dari Ustaz sih, walaupun sesuatu itu yang berat, maka itu harus terus dilaksanakan, dilakukan. Bahkan sholat juga ya dimulai yang wajib-wajib dulu, kemudian sudah bisa, maka kemudian sholat sunnah-sunnahnya diistiqomahkan, nanti sedikit demi sedikit akan terasa kenikmatannya. Saya melihat sejarahnya para sahabat juga ya, yang dulu subhanallah sesuatu yang paling dibenci bagi jiwa ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk berperang, dan berperang itu adalah sesuatu yang kalian benci. Nah ini syariat pertama kali jihad sangat dibenci oleh jiwa. Bahkan banyak yang kemudian ada orang-orang yang diantara orang-orang mukmin yang tidak ada sebab apapun itu kemudian nyeliwar tidak ikut jihad, sampai kemudian Allah diantaranya sebutkan dalam surat At-Taubah itu wa ala thalathatil ladzina khulifu hatta idza dhaqat alaihimul ardu bima rahubat. Tapi kemudian kita lihat sejarah
bahwa setelah itu atau bahkan setelah sepeninggalan Rasulullah SAW, maka jihad adalah merupakan sesuatu yang begitu mengasyikan untuk mereka, sehingga ini menjadi perburuannya para sahabat sampai mereka meninggalkan kota Makkah Madinah demi untuk memburu ibadah yang sangat berat, yaitu ibadah jihad. Karena mereka sudah merasakan dan masuk keimanan pada mereka, sementara mereka mengetahui hadis-hadis Rasulullah tentang keutamaan yang mengutamakan jihad daripada kemudian berada di kota Makkah dan Madinah. Yang dikejar mereka adalah keimanan, karena mereka sudah merasakan kenikmatan keimanan. Nah, ini juga menjadi dalil bagi ikhwas kalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mampu merasakan nikmatnya berjuang bersama-sama, saling jabat tangan bersama-sama untuk menegakkan Islam, untuk menegakkan apa yang diamanahkan oleh Rasulullah SAW di Al-Iman ini, bisa merasakan kenikmatannya, maka semakinlah bersyukur dan tambahlah kenikmatan tersebut. Dan orang-orang yang masih merasakan bahwa berjuang di Al-Iman ini begitu berat, maka bersabarlah dan teruslah tambah perjuangan itu sampai perjuangan itu meningkatkan derajatmu menuju kepada golongan orang-orang yang sudah bisa menikmati sebuah perjuangan. Jangan sampai kemudian beratnya sebuah perjuangan yang ada di dakwah di Al-Iman ini kemudian menyebabkan seseorang tersebut akhirnya menjadi penggembos, menjadi orang yang memberatkan perjuangan ini, sehingga menyerupai daripada sifat orang-orang munafik di zaman Rasulullah SAW. Apa ikut perjuangan berat, mau tidak ikut takut ketahuan kemunafikannya, mau keluar jangan-jangan engkau Muhammad menang, dapat keuntungan dan ghanimah yang banyak. Mudzabdzabina baina dzalik la ilaha ula wa la ilaha ula. Wong koyok ngene melarat dunia wal akhirah. Ape temenanan ora yakin, ape mundur yo ora. Itu ikhwan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya insyaallah ya, kalau kita sudah merasakan itu, maka seberat apapun sesungguhnya sesuatu yang berat kalau dilaksanakan dan diberikan kepada seseorang atau sebuah zat yang dicintainya, maka sesuatu yang berat itu akan terasa sangat ringan. Nah, itu kunci dan konsep. Barakallahu fikum. Fadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sedikit faedah juga nahwiyah ya. Di sini kita murajaah di ayat berikut, wa ma ja'alna qiblata allati kunta 'alaiha. Di sini ada fi'il ja'ala ya. Ja'ala ini termasuk mutaati yahtaju ila maf'ulain. Karena ada ya murajaah. Ini usap-usap mudah ya. Murajaah juga. Jadi fi'il itu ada lazim yang tidak membutuhkan maf'ul, kemudian mutaaddi itu membutuhkan maf'ul. Nah, mutaaddi ini membutuhkan maf'ul, satu maf'ul saja, dua maf'ul dan tiga maf'ul. Nah, ja'ala ini termasuk koncone donna, berarti membutuhkan dua maf'ul. Saya membutuhkan tiga maf'ul itu akhbaro amba'a. Nah, ja'ala di sini kita mendapati al-qiblata.
Lek ngartekno kan ngene to. Wa malam ora ja'alna dadekno sapa ingsun al-qiblata ing kiblat. Ngono. Lah dadekno kiblat iki dadekno apa? Ngalai ini blogger. Ini kita jadikan apa kata Allah? Dan tidaklah kami jadikan kiblat. Kan belum lengkap. Maka di sini para ulama menyatakan maf'ulain, ada maf'ul atsani mahdhufun. Dihapus yang takdirnya mansukhoh. Dan tidaklah kami jadikan kiblat yang dihapus, yaitu kiblat Baitul Maqdis yang dulu engkau Muhammad menghadap kepadanya. Nah itu. Jadi jalan di sini membutuhkan maf'ulain, yaitu dua maf'ul yang kedua, tapi di sini para ulama menyatakan dihapus dan dikirakan takdirnya adalah mansukh. Mas, saya berkata ini tambahan tafsir nahwiyah dari kalimat ja'ala. Yang hilang berarti maf'ul asani, yaitu kalimat mansukhoh. Baik. Kiblatnya dihapus ya? Iya, kiblatnya. Baik, yang kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.